Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah masa-masa terindah adalah masa-masa SMA yang akan sulit untuk dilupakan. Istilah itulah yang akan menggambarkan film kali ini, dimana kita akan dibuat rindu dengan masa-masa itu karena diperlihatkan persahabatan yang sangat memanjakan perasaan kita untuk menyaksikannya. Dan ditambah lagi, bumbu-bumbu percintaan dalam persahabatan itu juga membuat film kali ini semakin larut dalam rasa penasaran, senang, serta siap-siap dengan kandungan bawangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia You Are the Apple of My Eye 2024. 동춘천고 2학년 3반 구진우 나다. Cerita kali ini diawali pada tahun 2002 dengan kisah seorang pria yang bernama Ko Jin-yo yang duduk di kelas 2 bangku SMA, di mana dia memiliki beberapa sahabat. Yang pertama adalah pria gembul yang hobi makan, dia bernama Oh Dong-yeon. 종일 먹고 꿈에서도 먹는 놈이다. 이모 잘 먹겠습니다. Sedangkan pria ini adalah Byung-ju, yaitu seorang pria malas dan hobi tidur sepanjang hari. Dan yang selanjutnya adalah seorang pria yang punya sifat sesuai dengan namanya, yaitu Byung Taiwan, di mana dia pria yang dan hal itu pun sering terjadi dan jadi candaan mereka. Karena itu memang cukup lucu mengingat hal tersebut tidak dapat ia kontrol. 말창을 한국에 안 들어온대. Dan yang terakhir adalah pria kaya pindahan dari Seoul yang bernama Seongbin, di mana kali ini ia memakai sepatu keluaran terbaru yang membuat mereka semua cukup kagum dengan hal itu. Dan tidak lupa harus ada salam perpisahan harus ada salam perkenalan terhadap sepatu itu. Jadi buat gua, inget dengan masa-masa SMA gua dulu. 백악각인 녀석들의 공통점이 있다면 제가 왜 좋냐? Dari tatapan Jin-yo, tampaknya ia heran pada teman-temannya yang suka terhadap seorang wanita, yaitu seorang ketua kelas mereka yang bernama Seonna. Bahkan bukan hanya mereka, tapi hampir semua pria suka padanya. Namun Jin-yo tampaknya tidak terlalu mengenalnya, sehingga ia menganggap Seonna adalah wanita sombong karena dia seorang murid yang pintar dan rajin belajar. 섹시해. Pada saat proses belajar mengajar, Jin-yo tampaknya jenuh dan mengganggu Byung-tae, sehingga membuat kebisingan yang didengar oleh guru dan membuat Seonna terganggu dan menatapnya dengan kesal. Namun walau sudah diperingatkan oleh guru, Jin-yo tetap melakukannya, sehingga yang terjadi adalah 뒤로도 다 보인다. 야! 야, 이 쌍놈! 열심히 떠든 놈들 다 일어나. dari kesalahan Jin-yo itu, mereka bertiga pun disuruh berdiri dan diceramahi oleh cikgu besar. Namun saat Byung-tae berdiri, tampaknya ia menutupi sesuatu yang membuat cikgu besar memaksanya untuk melepaskan tangannya, yang membuat momen awkward ini pun terjadi sejenak, yang menjadi hiburan bagi siswa lainnya. 똑바로 서. 똑바로 해. 똑바로인데요. Dari kejadian itu, mereka bertiga pun dihukum oleh Cikgu Kebas, yaitu ketek basah. Cikgu Kebas pun mengingatkan mereka agar belajar dengan benar-benar, mengingat sebentar lagi ujian akan datang. Dan dari kejadian ini, Cikgu Kebas pun menyuruh Jin-yo untuk duduk di depan Seonna dan menyuruh Seonna untuk mengawasinya. 똑바로 서. 쌤. 응원봉이야. 화이팅. 구진으로 감시한다.
Selagi para pria sedang bermain basket, seperti biasa para wanita akan bersantai. Begitu juga dengan Shionna yang menyaksikan sahabatnya yang sedang berlatih tari. Walau ia masih merasa cukup kurang maksimal, namun Shionna menyemangatinya karena kali ini terlihat lebih baik dari yang kemarin. Saat itu juga, Jinyu pun menghampiri mereka dan memperlihatkan penari yang sesungguhnya, yaitu Donghyun, yang sangat mahir dan suka dengan perkepopan. 1, 2, 3, 4 개미 2마리 백날 노력해봐야 안 나온다. 네가 노력이란 걸 해본 적은 있어? Mendengar itu, Shionna pun tidak tinggal diam dan menceramahi Jinyu yang tidak pernah bekerja keras untuk mengejar sesuatu seperti sahabatnya yang bermimpi menjadi seorang bintang. Namun Jinyu dengan sombong mengatakan jika ia bekerja keras dengan mudah ia dapat mencapai apapun. Mendengar itu, Shionna pun membalasnya jika hanya bicara ia tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidupnya. 가망 없는 애한테 우쭈쭈 해주는 게 더 나쁜 짓일걸. 한판 뜨자. 옷 좀 입어라. Saat di rumah, Jinyu pun berkumpul dengan ibu dan ayahnya, yang ternyata pihak sekolah memberi kabar tentang Jinyu yang pindah ke depan Shionna, yaitu seorang ketua kelas, yang membuat sang ayah rumah tangga ini ingin merayakan berita baik itu dengan jamuan yang cukup mewah, yang membuat sang ibu mengingatkan pengeluaran biaya makan mereka yang semakin tinggi. Lebih baik buat biaya Jinyu untuk kembali ke tempat bimbingan belajar. Namun sang ayah pun membelanya karena ia akan belajar giat dengan Shionna, yang membuat ia sedikit tersedak dengan perkataan ayahnya itu. 공부 열심히 한다잖아. 아이고, 안주가 이야 Saat keesokan harinya, pelajaran pun dimulai dengan pelajaran yang mana gurunya aja kayak gini, yang sudah pasti sangat berpengaruh dengan semua siswa yang lesu juga dengan mata pelajaran ini, yang tidak masuk ke dalam ujian masuk universitas nanti. Namun tanpa basa-basi, si guru langsung mengatakan 20 menit lagi kita akan mengadakan ujian, sehingga mereka harus belajar dan mengeluarkan buku mereka. Seketika semua siswa mencari buku mereka, dan tampaknya Shionna meninggalkan bukunya, dan hal itu pun diketahui oleh Jinyu. Mengingat si guru ini adalah guru yang sensitif, maka dari itu Jinyu pun memberikan bukunya pada Shionna demi melindunginya. 갱년기 예민 보스. 그리고 그 사랑을 쟁취한다면 지금 이러고 있는 거 다 안다. Dari situlah Jinyu pun dihukum di luar kelas, sedangkan mereka semua mendengarkan curhatan kekesalan si guru yang merasa dia sangat disepelekan oleh para siswa. Dan saat itu juga Shionna pun memperhatikan Jinyu yang sedang dihukum dan melihat gambar-gambar yang dibuatnya di dalam bukunya. 그러면 웃고는 거지. 좋은 냄새가 난다. 그지? 구진우, 고마웠어. 같이 가는 날이야. 근데 맨입으로? Dan setelah pembelajaran selesai, Shionna pun berterima kasih padanya dan membuat ia jadi penasaran dengan sosok Jinyu yang dikenal tidak punya impian. Namun Jinyu langsung menyangkalnya dan berkata jangan penasaran dengan hal itu jika Shionna tidak mau menyesal jika ia nanti serius dalam belajar. 그럼 왜 공부 안 해? 내가 좀 두렵다고나 할까? 왜 안 와? 그런 거 궁금해하지 마라. 다친다. 야, 니네 다치셨어! 이제 다시 대세는 농구다. Jinyu yang bermulut besar dan bergaya seakan-akan pandai dalam bermain basket, namun faktanya berkata lain, sehingga tak satu pun bola dapat dia masukkan, yang membuat Seongbin menang dalam permainan ini. Maka dari itu, ia pun punya satu permintaan pada Jinyu. 뭔데? 말해. 선아 좀 그만 괴롭혀. 다음부턴 게임 전에 말해라. 병신. Dari situlah tampaknya Shionna ingin membalas budi dan membantu Jinyu dengan cara mengajarinya. Dan kali ini ia pun memberi buku soal-soal prediksi beserta referensinya untuk ujian mendatang. Walau awalnya Jinyu cuek dengan hal itu, namun Shionna tidak menyerah dan memarahi Jinyu yang tetap kekeh jika dia tidak mau belajar. 야, 엄마세요. 왜 참견이요? 무시하기 싫으니까. 너 그럼 여태까지 나 무시했단 거네? 공부 못해서? 그게 아니라 그만큼 노력도 안 하면서
이렇게 하면 더 된다는. Dari kata-kata itulah tampaknya hati Jinyu sedikit tersentuh, sehingga ia memutuskan belajar dengan giat dan lulus ujian dengan peringkat pertama dan masuk universitas yang ternama. Tapi bohong. 그렇지. 아이씨, 내 거 아닌데. 글씨는 예쁘네. Diawali dengan kekagumannya terhadap tulisan Shiona yang begitu indah, sampai-sampai ia tak sadar telah membaca habis buku-buku itu. hun녀다. 그래서 이름이 사나. Sehingga keesokan harinya ia tampak sangat terpesona dengan Shiona yang terlihat begitu anggun menggunakan baju itu. Dan ia pun langsung mengusir Seongbin yang modus sedang belajar bersama dengan Shiona. 공부해야 돼. 비키라고. 비켜. 네가 비켜. 공부를 해. 비켜. 사실 나도 공부 중이었다. 왜? 인생이 달라져요? 많은 것이 달라진다. 이건 또 뭐야? 이거 얼마 주고 샀어? 빨리 오라니까! 야, 구경아! Dari keadaan dan nasihat ayahnya itulah tampaknya ia ingin bersungguh-sungguh. Sehingga keesokan harinya ia pun sudah menyelesaikan semua soal-soal yang diberikan oleh Shiona. Walau ada satu soal yang salah dan Shiona pun memberinya kesempatan untuk menjawab soal itu dalam waktu 10 menit. Walau masih ngantuk, ia pun percaya diri bisa menjawab soal itu dalam 3 menit. 아, 내가 피곤하다고 했지. 3분 안에 푼다. 내가 걷는 속도를 X로 두고? 아이. 하지 마. 그럼 포기해. 포기란 없다. Walau cukup kesulitan, tampaknya kali ini Jinyu bersungguh-sungguh dan konsisten untuk belajar dalam kondisi apapun. Sehingga pada saat pengumuman hasil ujiannya, Cikgu Kebas beserta teman-temannya pun kaget ketika ia mendapatkan nilai yang cukup bagus. 연락하니까 저 원래 천재가라예요. 그 모습 오래오래 보고 싶다. 어? Melihat itu, terlihat sekali Shiona sangat bangga padanya, sehingga ia heran mengapa selama ini Jinyu tidak serius dalam belajar. Ya, seperti kebanyakan jawaban bocah-bocah SMA, Jinyu pun mengatakan jika matematika tidak akan terlalu terpakai dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga ia tidak merasa hal itu penting. 넌 왜 그렇게 죽을 때 공부하냐? 그래, 넌 계속 그렇게 유치해라. 그래, 넌 계속 유치해래. 눈 똑바로 감아. Pada suatu hari, uang kas kelas mereka pun telah hilang, sehingga Cikgu Kebas pun menggeledah semua tas milik mereka dan menemukan beberapa barang yang tidak penting. Ditambah lagi di dalam tas Donghyun hanya terdapat makanan-makanan tanpa adanya satupun buku di dalamnya, sehingga Cikgu Kebas pun menceramahinya dan mencurigainya yang mengambil uang kas kelas mereka untuk membeli makanan-makanan itu. Perkataan itu pun membuat para sahabatnya kesal dan berusaha membela Donghyun. Sehingga Jinyu yang kesal pun berusaha melawan Cikgu Kebas dan bersedia membayar uang kas yang telah hilang, dibandingkan Donghyun yang harus terhina karena jadi tertuduh akan hal itu walau belum ada bukti yang mengarah padanya. 학급비랑 동현이 뱃살이랑은 상관없잖아요. 교권 봐라. Perkataannya itu pun membuat Cikgu Kebas kesal dan marah akan perlawanan Jinyu. Namun Shiona sebagai murid teladan tidak tinggal diam, menyadari sang guru memang salah kali ini. Dan dia pun membela dan membenarkan perkataan Jinyu, sehingga ia juga rela dihukum atas pembelaannya pada teman-temannya. 제대로 찾아보는 것부터가 시작이라고 생각합니다. 쪽팔리니까. 뭐가 쪽팔려. 완전 멋있는데. 그날의 선아는 진짜 예뻤다는 거다. 그리고 더위가 사그라질 즈음 Berakhir sudah pembelajaran musim panas kali ini ditutup dengan mereka yang ikut karya wisata dan menikmati liburan mereka kali ini dengan bermain bersama dengan penuh canda dan tawa. 야 말뚝에서 먹을래?
Setelah puas menikmati alam di sana, mereka pun akhirnya jenuh dan memutuskan untuk bermain kuda-kudaan. Dan mereka pun membagi dua kelompok, di mana lawan Jinyu dan Seongbin adalah si gembul. Sehingga permainan kali ini akan menjadi sangat berat. Ditambah lagi Jinyu yang selalu kalah dalam suitnya, yang membuat Seongbin kesal padanya. 야 밟아도 똑바로 해 아니면 나랑 바꾸든가. 쏘리. 다음에 내가 무조건 이긴다. 야 똑바로 해라 진짜. 이게 똑바로. Selain Jinyu yang selalu kalah, ia pun harus berhadapan dengan belalai gajah yang terus meraung-raung, sehingga membuat ia emosi dan mengajak Jinyu berkelahi. 야 너는 한 명을 못 버티냐? 장난하는 것도 아니고 진짜. 장난이지 그럼. 아 넌 매사가 장난이지? 내가 어떻게 사는데? 응? 됐다. 가져가. 목소리 크게 해라 오리. Setelah perkelahian itu sudah pasti mereka pun dihukum oleh Cigu Kebas. Dan keesokan harinya mereka pun tetap makan siang bersama. Saat itu juga Siona dan sahabatnya pun menghampiri mereka karena ia ingin berbicara suatu hal dengan Donghyun. Dari sini juga diketahui bahwa ternyata Jinyu dan Seongbin sudah berbaikan. 둘이 화해는 했냐? 농구 한 게임 져줬다. Dalam perbincangan mereka secara random, Byungju teringat cerita horor di suatu sekolah yang membuat si Yuli yang penakut jadi takut dengan cerita-cerita mereka. 아 뭐 없잖아. 걔네 Di mana pada suatu hari terjadi hujan deras disertai guntur yang menggelegar, dan di dalam suatu kelas tinggal dua murid yang sedang belajar. Namun salah satu murid tidak sengaja menjatuhkan pena merahnya. Namun ketika ia ingin mengambil penanya, yang terjadi adalah 죽지 말았어야 돼. 뭐야 이거 깜짝이야 이 자식아. 야자 끝나기만 해 기다린대. 딴 데 가자. 그리고 다음은 우리 학교래. 내 엄마. Setelah sepulang sekolah, Siona pun mengajak Jinyu untuk belajar bersama. Mengingat ujian sekolah akan tiba 2 minggu lagi, Siona mengajaknya karena tahu bahwa Jinyu tidak ikut bimbingan belajar. Walau awalnya Jinyu menolaknya, namun Siona memohon padanya untuk belajar bersama, yang membuat Jinyu jadi GR merasa Siona suka padanya. Akan tetapi Siona langsung menyangkal hal itu karena ia tidak suka pria bodoh seperti Jinyu. 와, 그래 해. 해. Kata-kata itu pun membuat Jinyu semakin tertantang dan memperingatkan Siona agar tidak menyesal kalau dia menggeser posisi Siona sebagai yang pertama. Dia juga mengajak Siona untuk bertaruh dengan nilai mereka. Jika nilai Siona yang lebih tinggi, maka Jinyu bersedia memotong poninya. Dan jika sebaliknya, Jinyu ingin Siona untuk menggerai rambutnya dan berpura-pura menjadi Saiton yang diceritakan oleh Byungju sebelumnya. 사실 알고 있었다. Walau pada faktanya ia tahu sebenarnya Siona mengajaknya bukan karena ingin belajar bersama, melainkan ia yang takut belajar sendiri setelah mendengar cerita Byungju. You're the apple of my eye. Apple of my eye. Fuck you! Dari sinilah Jinyu semakin rajin belajar hingga tak kenal waktu, yang membuat tetangganya menegurnya. Dan saat itu juga ia baru sadar bahwa tetangganya itu adalah gurunya. 고맙다. Bahkan saat istirahat sekolah pun ia habiskan untuk belajar. Begitu juga dengan Siona. Hari-hari pun ia habiskan belajar bersama Siona dan saat-saat bersama dengan teman-temannya. Saat di rumah juga, ia mendapat support penuh dari orang tuanya ketika ia meminta bantuan mereka. Dan sampailah ketika ujian itu pun telah selesai.
Pada suatu ketika Siona pun belajar sendirian di malam hari, dan saat itu juga ia pun dikagetkan dengan sebuah suara-suara. Ditambah lagi tiba-tiba hujan dan mati lampu, dan yang membuat ia lebih takut lagi ketika pena merahnya terjatuh, yang membuat ia teringat dengan cerita Byungju sebelumnya, sehingga membuat momen ini jadi cukup menakutkan baginya. 뭐야? Ia pun tertawa lepas dan lega ketika Jinyu lah yang datang dengan rambut yang telah ia potong untuk menepati janjinya. 약속 지켰다. Saat mereka pulang bersama, tanpa sengaja tas Siona pun terjatuh sehingga isinya pun berceceran. Dan ketika Jinyu membantunya, ia pun kagum melihat banyak surat cinta dari para pria. Dan ia pun menanyakan apakah Siona tidak tertarik pada pria-pria itu. Dan Siona pun mengatakan bahwa ia harus fokus dalam belajar untuk masuk ke dalam universitas yang bagus. Mendengar itu, Jinyu pun langsung bertanya tentang impian Siona, yang sesungguhnya jika ia sudah masuk nanti ke dalam universitas yang dia inginkan. Tampaknya Siona bingung harus menjawab apa, dan momen kali ini pun dilengkapi dengan turunnya hujan yang membuat mereka harus bergegas mencari tempat untuk berteduh. Dan saat itu juga, mereka pun kecipratan air dari pengendara yang lewat yang membuat mereka sedikit awkward karena saling bersentuhan. Namun situasi itu pun jadi cair seketika ketika Siona yang kaget mendengar guntur yang membuat ia tidak sengaja menyemprot Jinyu. 나도 있거든? 하지 마. Sehingga sudah kepalang tanggung basah, Siona yang awalnya terlihat jaim pun akhirnya ikut bersenang-senang bermain air sembari menikmati momen-momen bahagia ini berdua. 어두웠던 정류장이 환해졌다. 야, 웬 반삭이냐? 반사가 보이게. Saat keesokan harinya, ketika para sahabat ini bersantai dan berbincang-bincang, mereka pun seketika terdiam dan terpesona melihat Siona yang menggerai rambutnya. Dan hal itu pun menjadi sorotan penting bagi Jinyu yang merasa walau ia kalah dari Siona, Siona tetap menggerai rambutnya seperti hantu sesuai taruhan mereka. 머리를 풀었을까? 왠지 물어볼 수 없었다. Ketika ia yang baru saja sampai di rumah, ia pun kesal ketika melihat bajunya yang telah dicuci oleh sang ayah. Karena sebenarnya ia ingin menyimpan kenangan biru itu yang ditandai langsung oleh pena Siona. Seperti biasa, mereka pun menghabiskan hari-hari mereka dengan bermain dan belajar. Sampai-sampai musim pun telah berganti. Dan kini adalah tahun terakhir mereka di sekolah itu. Namun kali ini Jinyu yang berbeda kelas dengan Siona membuat ia senang ketika melihatnya dan tidak mau membuang kesempatan untuk bersamanya. 다른 반이 된 선아를 볼 수 있으니까. Sampai pada akhirnya ujian akhir sekolah pun telah tiba dan segala jerih payah mereka selama ini pun akan diputuskan melalui hasil ujian ini. 평가됐다. 끝나면 후련할 줄 알았는데. Setelah semuanya telah selesai, Jinyu merasa dapat bersantai sejenak. Namun bukannya santai, malahan ia merasakan kekosongan tanpa sebab. Sehingga mereka pun memutuskan untuk gila-gilaan untuk merayakan kebebasan mereka. Kebebasan mereka pun dilengkapi dengan berlibur bersama ke pantai. Dan saat itu juga tampaknya Seongbin ingin mengutarakan perasaannya pada Siona. Namun 수능 끝나고 꼭 물어보고 싶었는데. 혹시 나는 어떻게 생각해? 선아 잠깐만.
Setelah mereka semua bersantai, mereka pun ingin tahu apa yang akan mereka lakukan masing-masing setelah ini, di mana Seongbin ingin menjadi seorang pengacara, sedangkan Beyonce hanya punya mimpi sederhana, yaitu ingin memiliki seorang pacar, sedangkan Byungju hanya ingin menghabiskan waktu dengan tidur, dan Siuli ingin lulus audisi menjadi seorang idol, sedangkan Siona ingin masuk ke dalam universitas yang bagus, walau ia juga belum yakin setelah itu ingin menjadi apa. Dan yang terakhir adalah Jinyu ingin membuktikan bahwa dirinya menjadi orang yang luar biasa. 난 대단한 사람이라는 거. 대가리가 단단한 사람. Sehingga kata-kata itu pun menjadi lelucon bagi mereka semua. Namun tidak dengan Siona yang merasa ada makna terdalam dari kalimat itu, sehingga membuat ia jadi penasaran. 대단한 사람이란 게 뭐야? 세상을 바꿀 수 있는 사람. 오버하지 마. 오바해. 오바 좀 하면 어때? 수능 끝났는데. 야, 그래 이제 자유다. 야, 받아. Dan perbincangan mereka kali ini pun ditutup dengan bir mengingat mereka yang sudah bebas dari dunia perbocahan. 우리 진우? Saat di rumah, Jinyu pun menjadi kebanggaan bagi ayah dan ibunya karena ia lolos masuk universitas di Seoul dan mereka pun ingin merayakannya. Saat ini juga, ia pun dapat panggilan dari Siona yang membuat ia terdiam dan langsung mendatangi Siona. 무슨 일이야? 나 어떡해? Yang ternyata Siona sedang bersedih karena ia yang teledor menjawab soal ujiannya yang selama ini tidak pernah terjadi, sehingga membuat nilainya sedikit lebih rendah dan membuat ia tidak lulus dalam universitas yang dia inginkan. 나 진짜 어떡하지? 나 잘하는 게 공부밖에 없는데. Melihat kesedihan itu, Jinyu pun tidak bisa berbuat banyak dan tidak tahu harus menanggapi dan menghibur Siona seperti apa. 내가 너 많이 좋아하는 거 알지? 난 네 수능 결과가 어떻든 너 계속 좋아할 거야. 너 진짜 분위기 파악 좀 해. 미안해. 내가 취소할게, 취소. 저 하나의 시험일 뿐 아무것도 아니었는데 말이다. Saat pengumuman kelulusan mereka pun telah tiba, mereka pun semua telah lulus dan masuk universitas yang mereka inginkan. Bahkan Byungju yang dikenal sebagai seorang pemalas pun ternyata lulus masuk universitas yang dia inginkan, yang membuat ia tidak bisa membendung kebahagiaannya itu. 합격도 늦게 했다. 대기 인원 120명이 빠지다니. 나 이제 대학생이야. 선아랑 같이 서울에 가겠다고. 서울은 나만 가게 돼버렸다. Mereka pun merayakan hari kelulusan mereka bersama-sama. Walau tidak masuk universitas, Siona pun hanya bisa bersyukur dengan semua yang telah terjadi, yang membuat Yuli penasaran apakah ada yang menyatakan perasaannya kepada Siona, yang membuat ia tersenyum malu menjawab pertanyaan itu. 말해줘? 사실 꿈을 이뤄야 하는 시절로 향하고 있었다. 여전히 우리의 가능성은 무한하다 믿었고 이뤄질 거라 생각했다. 졸업하면 선생님 되는 거네? 응. 교대에는 남자 맞나? 몰라? 공부만 할 거잖아, 그치? 연애도 할 건데. 잠깐만. Mendengar perkataan itu membuat Jinyu terdiam sejenak dan meyakinkan dirinya untuk memiliki Siona sebelum semuanya terlambat. Walau awalnya ia masih memiliki keraguan itu karena takut akan ditolak, namun sudah sejauh ini ia pun harus meyakinkan dirinya jika tidak mau menyesal di kemudian hari. 맨날 하고 다녀. 왜? 끊어질 때 소원이 이뤄진대.
Setelah itu, kini Jinyu berada di bangku perkuliahan, di mana pada posisi ini banyak sekali permainan minum yang harus ia mainkan bersama teman-teman kuliahnya. Begitu juga dengan Siona yang dikelilingi oleh para pria, sehingga Jinyu cukup sulit untuk menghubunginya. 선아야, 안 취했어? 괜찮아 지금? 괜찮아. 헐 쉬고. Maka dari itu Siona bisa menghubungi Jinyu ketika keesokan paginya dan terlihat ada sesosok pria yang cukup perhatian terhadapnya dan hal itu pun tampaknya disadari oleh Jinyu. 뭐야? Kali ini Jinyu mendapat kabar dari Siona dan dia pun harus berbohong bahwa ia yang sedang belajar. Namun maksud Siona mengabarinya untuk memberitahu bahwa ia sedang di Seoul untuk menemuinya, yang membuat ia cukup senang mendengar kabar itu. 선아야! Mereka pun mengadakan kencan pertama mereka dengan Jinyu yang masih terpesona melihat para Siona. 커플 세트 시키셨죠? 커플 세트? 사귄 지 얼마나 됐어요? 사귄 건 아직. 좋은 시간 보내세요. Dan setelah itu mereka pun berjalan-jalan sejenak. Di saat itu juga Siona mengutarakan semua sifat buruknya, seperti ia yang sering kehilangan barang, suka tidur, dan bukan orang yang pandai bebersih. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan bodoh lainnya yang sering ia lakukan. Dan masih banyak lagi sifat-sifat buruknya yang lain. Maka dari itu ia mungkin merasa jika Jinyu suka dengan sosok yang ia lihat selama ini, bukan seperti ia yang sebenarnya. Maka dari itu Siona meminta ia berpikir lagi apakah ia benar-benar menyukainya. Sehingga walau Jinyu menjawab ia benar-benar suka, namun perkataan Siona tadi membuat ia jadi overthinking tentang status mereka yang kalau diingat lagi belum ada momen peresmian mereka telah berpacaran. 가장 멋진 모습으로 제대로 고백해야 하는데. Setelah itu ia pun berusaha tidak terbebani dan berusaha produktif dengan masuk klub tinju di kampusnya, yang membuat sahabat barunya jadi kena imbasnya. 야, 불편해서 어떡하냐? 됐어. 우정을 위해 팔 하나쯤이야. Saat itu juga ia memberitahu telinganya yang sedikit terluka saat berlatih, sehingga membuat Siona jadi sangat khawatir. Ditambah lagi ia mengatakan bahwa ia akan bertanding bulan depan, yang membuat Siona cukup marah karena ia tidak suka jika Jinyu berada dalam bahaya. Walau ia terus beralasan seakan-akan sedang bangga dan ingin membuktikan bahwa ia kuat, namun Siona tidak mau tahu akan hal itu dan tetap tidak mendukungnya. 싸움 같은 거 좀 안 하면 안 돼? 됐어. 끊을게. 격투기는 운동인데. 한숨만 쓸까? Namun tampaknya ia tidak menggubris perkataan Siona dan tetap bertanding, karena ia juga yakin jika Siona tidak akan datang ke sana. Dalam pertandingan itu pun didominasi kuat oleh lawannya sampai membuat ia dibanting, dan hal itu pun ternyata harus disaksikan oleh Siona yang ternyata memutuskan untuk datang. Namun baru saja datang ia pun harus pergi karena tidak tahan menyaksikan orang yang ia sayangi seperti itu. Setelah pertandingan itu selesai, terlihat ia sangat khawatir dan sedih. Namun Jinyu datang dengan raut wajah yang gembira walau ia kalah. Akan tetapi ia menceritakan hal itu dengan percaya diri, merasa ia sangat keren, dan memohon agar ia bisa bertanding lagi sekali lagi. 제발 철 좀 들어. 한 번만 제발. Mendengar orang-orang mengejeknya membuat dia emosi dan ingin menghajar mereka. Namun Siona menahannya dan menyuruhnya untuk menghiraukan itu. Akan tetapi mereka terus mengejeknya terus-menerus, walau ia yang kesal harus menurunkan egonya dan menuruti Siona. Akan tetapi pada satu titik mereka pun mengejek Siona dan melecehkannya secara verbal, yang membuat ia tidak tahan dan memutuskan berkelahi dengan mereka. Namun keputusan itu pun membuat Siona kecewa dan pergi. Sehingga setelah itu dia masih bisa berdalih walau ia tadi kalah dengan dua pria itu. Akan tetapi Siona tetap diam dan tidak menjawabnya. Sehingga Siona pun harus marah karena seharusnya Jinyu mendengarkannya dan menghindari mereka. Yang membuat ego Jinyu sebagai seorang pria sedikit tergores karena ia hanya ingin melindungi Siona.
Namun Siona menganggap semua hal tadi adalah sifat yang kekanak-kanakan yang membuat Jinyu juga larut dalam emosinya karena ia hanya ingin membuat Siona terkesan padanya. 내가 소중하게 여기는 걸 지키려는 게 유치한 거야? 철없는 행동을 하지 말았어야지. 철없고 유치해서 혼자 짝사랑이나 했다. 그럼 그만하면 되겠네. 머리는 멈추라고 하는데 몸은 선아와 멀어지고 있었다. 구진호! Sebenarnya kata-kata itu hanyalah sebatas emosi Siona sesaat untuk menguji kesetiaan Jinyu. Namun tampaknya Jinyu yang masih kekanak-kanakan termakan akan emosinya yang membara memberi makan egonya. Walau sebenarnya hatinya berkata ingin berhenti ketika Siona memanggilnya, sehingga ia tetap memutuskan untuk pergi. 여자는 남자보다 빨리 어른이 되고 그걸 깨닫는다는 걸. 여보세요? 뭐? 대판 싸웠다고? Kabar pertengkaran mereka pun didengar para sahabat mereka dan membuat mereka kompak untuk mencari Siona untuk menenangkannya yang tengah bersedih. Namun ternyata hanya Seongbin yang menemukannya dan Byungtae yang jauh-jauh datang tidak menemukan Siona. Merasa sia-sia harus langsung pulang sehingga ia pun memutuskan untuk menemani kesedihan Jinyu, yang mana bukannya menghibur malahan membuat Jinyu semakin merasa berat dengan kelakuan-kelakuan Byungtae. Sementara itu Seongbin sedang menemani Siona, sehingga Siona berterima kasih padanya dan bersyukur memilikinya sebagai seorang teman. Walau mendengar kalimat itu cukup menyedihkan, namun kesempatan kali ini hanya akan datang satu kali. Maka dari itu Seongbin pun ingin mengutarakan perasaannya kepada Siona. 나는 평생 후회할 것 같더라. 무슨 말이야? 나는 이 기회를 놓칠 수가 없었어. Di sisi lain, Byungtae masih ingin menghibur Jinyu, namun dia sangat teledor ketika ia mabuk, yang membuat ia terus-menerus menyenggol seorang tentara gemuk yang membuat ia emosi, dan terjadilah pertengkaran yang dramatis di sana. 영훈이 형 부르지 마. 아유, 미안합니다. 안 생겨. 이럴 때 다들 가는 곳이 있다고 했다. Setelah sekian lama berlangsung, Jinyu pun masuk Akmil untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara, yang mana terlihat gelang kapel mereka pun masih ia kenakan sebelum atasannya mencopotnya. 내 청춘의 동력이 사라졌다. Hari demi hari, latihan demi latihan pun ia lalui di sana. 나는 사람 이름 호명하면서 뛰어내립니다. 안성빈 개새끼야! 안성빈 개새끼야! 서울에 있는 교대로 편입하는 건 어때? Sementara Seongbin masih menjalin hubungan dengan Siona dengan berbincang-bincang, yang ternyata mereka tidak berpacaran. Saat Seongbin yang terus bercerita, sementara Siona tampaknya termenung menatap seorang tentara yang sedang bersama dengan kekasihnya, yang membuat ia teringat pada Jinyu. Satu tahun kemudian terjadi angin topan yang cukup hebat dan disertai curah hujan yang cukup deras, yang membuat beberapa wilayah terdampak akan hal itu, yang membuat para militer turun tangan untuk membantu rakyat. Begitu juga dengan Jinyu. Saat mereka baru saja istirahat, Jinyu meminta izin untuk menelpon seseorang. Ketika atasannya bertanya, apakah itu orang tuamu? Namun Jinyu menjawab itu adalah seorang teman, sehingga si atasan pun mengizinkannya, walau hanya 3 menit saja. 피가 빠져가지고 어깨가 뻗쳐. 부지러 미쳤어. Akan tetapi tampaknya antrian sangat panjang, sehingga si atasan yang mengerti keadaannya menghampirinya dan memberikan teleponnya pada Jinyu. 감사합니다. 여보세요? 오선아? 진호? 집을 안 잠겼어? 다친 데는 없고? 가족들은 다 무사하니까. 여튼 무사하다니까 이제 끊을게.
고마워. Yang ternyata Jinyu menghubungi Shiona yang juga terdampak dari kejadian ini. Setelah sekian lama tidak saling berkomunikasi, Shiona sangat berterima kasih karena Jinyu menghubunginya dan masih ingin mengobrol lebih lama lagi dengannya. Yang ternyata selama ini Jinyu tidak mengabarinya karena ia mengira Shiona telah berpacaran dengan Seongbin. Akan tetapi Shiona menyangkal hal itu yang membuat Jinyu kaget bercampur senang serta memastikan apakah Shiona bersama orang lain saat ini atau tidak. 그럼 다른 사귀는 사람은? 신경 끄셔. Kata-kata itu pun membuat Jinyu kembali lemas dan membahas seharusnya Shiona bersama dengan Seongbin. Yang ternyata Shiona tidak bersamanya karena ia sadar Seongbin menyukai dirinya yang ia tampilkan di sekolah. Dan dengan malu, ia juga mengatakan hanya Jinyu lah yang menyukai dirinya apa adanya. Kata-kata itu pun membuat Jinyu heran kalau begitu mengapa dulu Shiona menolaknya. Karena ternyata Shiona merasa sensasi sebuah hubungan saling menyukai akan hilang ketika mulai menjalani hubungan yang serius. Maka dari itu sepertinya ia masih ingin Jinyu menyukainya lebih lama lagi. 네가 좀 더 오래 날 좋아하게 하고 싶었나 봐. 내가 대답할 기회 왜 안 준 거야? Shiona juga membahas bukannya dia yang menolak Jinyu, namun Jinyu yang tidak memberikannya kesempatan untuk menjawab saat itu. Yang ternyata karena saat itu Jinyu merasa ia telah ditolak. 그래서 너 좋아하는 것도 못하게 될까 봐. 진호야, Yang ternyata dalam kisah mereka ada sebuah kesalahpahaman yang belum kita ketahui. Sehingga ketika Jinyu menanyakan hal itu, Shiona sangat berterima kasih karena Jinyu telah menyukainya. Dan teleponnya pun langsung terputus karena baterai Shiona yang telah habis sebelum Jinyu menjawabnya. Yang membuat momen ini menjadi sebuah kesalahpahaman lagi yang mungkin Jinyu merasa Shiona ingin mengakhiri ini dengan kata-kata itu. 나도 널 좋아했던 그 시절의 내가 좋아. Setelah itu ternyata waktu terasa berputar begitu cepat dan masing-masing dari mereka sudah berada di posisi mereka masing-masing. Seperti Byungju jadi sales mebel yang sukses walau kita heran bagaimana caranya jika kerjanya seperti itu. 이유는 모르겠지만 Begitu juga dengan Beyonce yang sudah menjalin usaha kulinernya bersama dengan pacarnya yang cantik. Dan Seongbin yang ingin menjadi seorang pengacara malahan kini menjadi seorang jaksa. 끝까지 재수없는 Di lain sisi, Donghyun bekerja di industri per-K-popan yang cukup sukses pada masa ini. Dan ia pun ditemani oleh Siuli yang menjadi instruktur tari yang sukses mengajar para idol K-pop di sana. 지금 너무 좋아. 좀 레모네이드의 상큼한 어때? 이런 필? 나? Sementara Jinyu masih mengejar impiannya untuk menjadi orang hebat dengan langkah awal membangun perusahaan yang bernama Hebat, di mana dia menjadi seorang seniman penulis webtoon yang sedang trending dan laris di pasaran. Karena tidak lupa sudah pasti dapat support dari bantuan orang tuanya untuk mengisi ulasan. Dia juga terlihat sangat menikmati pekerjaannya, dan kali ini ia pun mendapat panggilan dari seseorang 여보세요? 나야. yang ternyata itu adalah Shiona, yang tampaknya mereka sudah lama tidak saling berhubungan lagi. Dan dengan bercanda, Jinyu menebak bahwa Shiona menelponnya ingin menyatakan perasaannya. 원한다면 받아줄 수도 있어. 진짜로 고백할게. 침대 필요하지 않아? 싸게 해줄게. 연예인 DC 연락해. Dan kali ini kita dibawa ke sebuah acara pernikahan. Di sana juga ada teman-teman mereka yang telah berkumpul. Walau Seongbin masih merasa sakit ketika mendengar kabar wanita yang ia sukai akan menikah. 세상에 그런 남자가 어딨냐? 없지. 못해 그런 거. 친구 이자. Shiona terlihat sangat cantik dan mempesona saat itu. Acara ini pun dimeriahkan dengan tepuk tangan para sahabat dan hadirin di sana. Akan tetapi momen kali ini tampak sangat menyedihkan ketika melihat Jinyu berada di bangku tamu undangan. Karena ternyata Shiona sedang berjalan menuju pelaminan bersama dengan pria lain. Walau tampaknya senyum dan menerima semuanya, tapi gua sangat yakin ada bagian hati yang teriris dalam diri Jinyu.
Dan ketika melihat orang yang paling kita suka dan cintai sedang berciuman dengan pria lain adalah bentuk sebuah meteor yang menghujani dada yang terasa tersayat dengan benturan-benturannya yang menyakitkan walau ditutupi dengan senyuman. 형님, 저희는 감히 넘보지도 못. Di momen terakhir ini, Dong Hyun menanyakan perasaan pengantin pria ketika menikahi wanita tercantik yang pernah mereka kenal. Yang sudah pasti, si pengantin pria merasa sangat senang dan bersyukur. 한테 뽀뽀 한 번만 하겠습니다. Namun di tengah perbincangan itu, Byungju tiba-tiba nyeletuk bahwa mereka ingin mencium pengantin wanitanya. Yang sudah pasti, itu hanyalah gurauan semata yang membuat si pria sedikit khawatir. 오빠한테 한 만큼만 나한테 할 수 있어. 아니 그게 뭐야? Syarat itu pun membuat mereka semua protes dan merasa tidak mungkin melakukan itu. Hingga belum apa-apa, mereka langsung menyerah. Namun tidak dengan Jinyu yang benar-benar mencintai Shiona. Hingga tindakannya itu pun membuat mereka tercengang dan membuat Shiona tersenyum lebar ketika menyadari rasa suka Jinyu sampai saat ini belum pudar sama sekali. 이렇게 해주면 좋을 것 같아. 이렇게 가면 진짜 끝이야. 끝이다 끝. Yang ternyata saat di stasiun itu Jinyu juga merasa berat dan sedih karena telah bersikap seperti itu kepada Shiona. Sehingga ia pun membayangkan jika ia merubah sikapnya dan kembali kepada Shiona saat itu. Dan jika situasi di berbagai momen berpihak kepadanya sehingga segala kesalahpahaman tidak akan mungkin terjadi. Yang akan berakhir dengan mereka berdualah yang akan berdiri di pelaminan itu. 나 너 진짜 좋아해. 우순아 사랑한다. Setelah itu yang membuat gua lebih sedih lagi, di tengah-tengah adegan yang kocak dan menyedihkan ini, ternyata Jinyu masih mengenang Shiona dan menyimpan dalam-dalam sosok Shiona dalam hatinya. Dengan ia yang mengenakan baju putih dengan noda biru yang ditandai oleh orang yang paling ia sayangi. 그 시절 우리가 좋아했던 소녀는 나는 아직도 그 꿈을 꾸고 있고 깨지 않을 거다. Di beberapa menit terakhir sangat membuat gua, lah kenapa ini? Lah kok gini? Lah kok sedih? Itu yang gua rasakan ketika selesai menonton film ini. Walau dibalut dengan komedi yang buat gua senyum-senyum sendiri, namun endingnya cukup buat gua kepikiran. Oke, sekian pembahasan film kita kali ini. Yang terakhir, kolom komentar gua persilahkan bagi teman-teman yang rindu dengan masa-masa SMA-nya dan rindu juga dengan sahabat-sahabatnya yang kini mungkin sudah saling terpisah satu sama lain. Begitu juga dengan gua yang sudah bertahun-tahun berpisah dengan sahabat-sahabat sehidup semati gua. Gua sangat rindu dengan kalian. Di umur segini, gua masih menjadi sosoknya introvert karena jiwa gua masih terjebak saat gua SMA. Saat gua masih bersama-sama dengan kalian, menghabiskan waktu yang panjang dengan penuh canda dan tawa. Sekali lagi, gua kangen kalian yang masing-masing kini punya sahabatnya masing-masing. Sementara gua yang masih terjebak dalam persahabatan kita. Oke, sekian gua Jack pamit undur diri. Gua ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang menonton dan mendengarkan sampai akhir cerita. Oke, gua akhiri video kali ini. Sekali lagi gua ucapkan thank you and see you.